Anda kembali di Kabar Siang, pemirsa. Presiden Amerika Serikat Donald Trump meminta para wali kota dan gubernur tegas menangani kerusuhan di wilayah masing-masing. Bila tidak, Trump akan ambil alih dengan mengerahkan ribuan tentara dan polisi bersenjata lengkap. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengerahkan ribuan tentara bersenjata dan petugas keamanan untuk menghentikan kerusuhan di ibu kota Washington DC. Trump mengancam hal yang sama juga akan ia lakukan ke sejumlah kota dan negara bagian di Amerika Serikat, yaitu yang wali kota atau gubernurnya gagal atau tidak bertindak tegas untuk mengendalikan situasi keamanan di wilayahnya. Gelombang unjuk rasa, kerusuhan, bahkan penjarahan terjadi di Amerika Serikat menyusul kekerasan yang dilakukan polisi yang menewaskan warga keturunan Afrika George Floyd di Minneapolis. Banyak kota di Amerika Serikat saat ini memberlakukan jam malam. Kondisi ini terakhir kali terjadi di Amerika Serikat tahun 1968 lalu, pasca pembunuhan terhadap pejuang hak sipil Martin Luther King Jr. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump melakukan kunjungan singkat ke gereja St. John di Washington DC, Amerika Serikat. Gereja tersebut sempat dirusak pengunjuk rasa dalam aksi protes pasca kematian warga kulit hitam. Presiden Donald Trump terlihat meninggalkan Gedung Putih bersama agen dinas rahasia menuju ke gereja St. John, Washington DC, Amerika Serikat. Gereja berusia 200 tahun itu sempat dirusak pengunjuk rasa dalam aksi protes pasca kematian seorang pria kulit hitam bernama George Floyd. Sebelumnya Trump sempat diberitakan bersembunyi di bunker Gedung Putih. Berbicara di Rose Garden, Trump menyatakan dirinya mendukung unjuk rasa damai dan menekankan dirinya presiden hukum dan ketertiban. Pemirsa, menyusul gelombang kerusuhan pasca terbunuhnya George Floyd, sejumlah kota di Amerika Serikat ini menjalankan jam malam, termasuk kota yang tidak pernah tidur, yaitu New York. Kita telah bersama reporter TV One Yandri Subukti di New York, Amerika Serikat. Yandri, seperti apa kondisi di New York, Amerika Serikat dan juga pemberlakuan jam malam di sana? Ya, Rizky, saat ini pukul 12:30 dini hari, 1,5 jam yang lalu, jam malam baru mulai dilakukan di kota ini. Ini karena dari beberapa hari terakhir ini terjadi semula gelombang protes berlangsung damai, namun di akhir-akhir tengah malam, bahkan mulai pukul 9 hingga larut malam, bahkan dini hari ini mulai terjadi kerusuhan, bahkan penjarahan, grafiti dan pengerusakan kendaraan ataupun juga mobil-mobil polisi. Bahkan beberapa jam yang lalu sebelum jam malam diberlakukan, mulai pukul 9 di kawasan downtown dan kawasan Trump Tower, ini adalah kawasan elit di tengah kota Manhattan, di kota New York City, terjadi penjarahan. Sebelumnya, aksi demonstrasi ini berjalan dengan damai dan lancar. Segerombolan demonstran, ini saya saksikan sendiri kemarin dan beberapa hari yang lalu saya mengikuti aksi demonstrasi. Mereka itu sebenarnya hanya meneriakkan yel-yel, menuntut atas penegakan keadilan meninggalnya seorang warga kulit hitam di Minneapolis tepat 7 hari yang lalu. Mereka seperti demonstrasi-demonstrasi seperti umumnya. Jadi Amerika itu wajar sekali mereka menyampaikan pendapat demonstrasi. Namun yang disayangkan ini ada sekelompok orang yang secara sengaja mengadakan pengerusakan, penjarahan, dan juga grafiti maupun penghancuran, pelemparan, bahkan beberapa di antara demonstran ini melempar dengan bom molotov. Dan ini tentunya sangat tidak sesuai dengan apa yang ingin disampaikan dalam aksi gelombang protes. Dan beberapa warga pemilik toko ini setelah mengamati dari kamera CCTV, ini terlihat jelas ada sekelompok orang dengan sengaja
mengedrop ataupun menurunkan mereka dan langsung mengadakan penjarahan. Ini sepertinya sudah terorganisir dan bukan dari kelompok mereka yang melakukan demonstrasi. Demikian juga di beberapa tempat ini dicurigai aksi demonstrasi yang sebenarnya berlangsung damai, ingin menyampaikan apa keinginan mereka untuk memberikan penegakan hukum atas peristiwa 1 minggu yang lalu, karena saat ini yang dituntut hukum hanya 1 orang, padahal secara jelas dalam kejadian tersebut, terlebih dalam rekaman CCTV terakhir yang belum banyak beredar, ini terlihat jelas 3 orang polisi ini menindih korban, dan baru saja beberapa waktu yang lalu dari hasil investigasi independen ini positif bahwa korban George Floyd ini meninggal karena tertindih dan bagian dalam tubuhnya ataupun menyebabkan meninggal dunia akibat perlakuan kebrutalan polisi. Dan ini bukan pertama kali yang terjadi, beberapa kali, puluhan bahkan bukan hanya beberapa dekade, tapi sudah berlangsung lama dan tidak terjadi penegakan hukum. Dan ini banyak yang bilang sudah secara sistematis penegakan hukum yang tidak adil berdasarkan ras ini terjadi di Amerika Serikat. Dan ini mungkin adalah luapan dari mereka yang mengadakan aksi demonstrasi. Namun seperti yang saya sampaikan tadi, ada sekelompok kecil yang menunggangi, sehingga semua ataupun tidak seluruh gubernur negara bagian ini menerima apa yang disampaikan atau yang akan dilakukan oleh Presiden Donald Trump untuk mengerahkan pasukan Garda Nasional atau tentara apabila gubernur-gubernur negara bagian atau wali kota ini tidak bisa mengatasinya. Karena kondisinya demikian. Dan di Amerika Serikat ini, keputusan untuk memberlakukan jam malam maupun melibatkan pasukan ini merupakan wewenang dari masing-masing gubernur negara bagian. Presiden tidak bisa memaksakan ataupun mengerahkan tentara kecuali ada hal-hal khusus seperti yang tadi disampaikan oleh Presiden Donald Trump. Dia akan menggunakan segala wewenangnya untuk mengerahkan pasukan apabila gubernur tidak bisa secara tegas mengatasi kondisi. Namun demikian banyak pihak yang menentang seperti yang saya sampaikan tadi, karena kondisinya tidak sedemikian apa yang seperti pandangan dari Presiden Donald Trump. Namun apa yang disampaikan oleh pendemo ini sebenarnya hanya ingin menegakkan keadilan yang selama ini mereka tidak rasakan. Namun Presiden Donald Trump hanya melihat bahwa aksi demo ini merupakan aksi yang merusak, membahayakan, dan menteror warga Amerika Serikat. Dan ini adalah hingga saat ini yang menjadi polemik di antara pimpinan ataupun petinggi-petinggi bahkan gubernur-gubernur negara bagian di masing-masing daerah, di mana saat ini gubernur maupun wali kota ini bermacam-macam, ada yang berlatar belakang dari Partai Demokrat, ada juga dari Partai Republik. Dan terlebih saat ini Amerika Serikat sebentar lagi bulan November ini akan mengadakan pemilihan umum presiden, dan banyak juga yang memanfaatkan momen-momen ini untuk mendapatkan simpati, dukungan dari warganya untuk memenangkan presiden ataupun kepala negara mendarat. Rizky, kembali ke studio. Baik, terima kasih Yandri Subukti melaporkan langsung dari New York, Amerika Serikat. Tetap waspada.